Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 7. Ketika kita membaca juz 7 nantinya, kalau ada di situ ayat yang panjang, tanda wakofnya sedikit bahkan tidak ada, maka beberapa huruf ini bisa kita jadikan sebagai bantuan untuk kita. Yang pertama hatta artinya sehingga atau sampai. Yang kedua illa artinya kecuali. Kalau dua huruf ini, sahabat Al-Quran bisa langsung berhenti pada kalimat ini atau pada dua huruf ini dan memulai kembali pada dua huruf ini. Kemudian pada huruf yang berikutnya summa fa wa iza au, sahabat Al-Quran bisa berhenti pada kalimat yang berada sesudah huruf ini. Nah, lihat dulu hurufnya dan kalimat sesudahnya. Berhenti pada kalimat sesudahnya. Memulainya di mana? Memulai lagi bacaan dengan baca huruf summa, fa, wa, iza atau au. Summa ini artinya kemudian, fa maka, wa dan iz ketika, iza jika, au atau. Bacaan sulit yang pertama terletak di surat Al-Maidah ayat 89. Di sini ada dua baris, baru ada tanda waqaf pada baris yang kedua. Kalau sahabat Al-Quran tidak bisa sampai kepada waqaf jim ini, bisa mencari huruf yang kita jelaskan tadi, yaitu huruf waw artinya dan. Berhenti pada kalimat yang sesudahnya. Jadi sahabat Al-Quran berhenti di sini. Dan memulai kembali pada huruf waw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan baca dari awal. La yu'akhidhukumullahu. Sampaikan bacaan sampai sini dan berhenti di walakin. Ulang dari waw. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Itu cara berwakaf pada huruf yang kita sebutkan tadi. Di sini juga ada huruf dal yang berharokat sukun berjumpa dengan huruf ta. Di sini tidak ada qalqalah. Jadi langsung kita baca huruf qaf yang fathah kepada huruf ta yang bertasydid. Bima aqadtumul aiman. Aqadtu. Bacaan sulit yang kedua terletak di surat Al-Maidah ayat 114. Di sini ada huruf lam yang bertasydid dan memakai baris fathah berdiri. Ini merupakan lafzul jalalah, lafaz Allah. Jadi mesti dibaca taghliz, bacanya ditebalkan. Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Salah kalau kita baca Qala Isa bnu Maryam Allahumma. Enggak boleh dibaca lah. Dia mesti dibaca taghliz, ditebalkan. Qala Isa bnu Maryam Allahumma. Maryam Allah. Berarti Allah bunyinya di sini ya. Dan dipanjangkan dua harokat. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di surat yang baru. Surat Al-An'am ayat yang kelima. Di sini ada mim kecil. Ini merupakan tanda iklab. Jadi huruf nun sukun kita pindahkan tanda sukunnya ke huruf mim. An menjadi am. Kemudian ba ini mesti kita panjangkan sebanyak 6 harokat. Karena di sini dia pakai bendera. Ini merupakan mad wajib muttasil. Ini adalah huruf hamzah yang berdempet dengan waw. Yang kita baca tuh huruf hamzahnya. Walaupun dia pakai alif, dia tidak boleh dipanjangkan. Karena yang dhamma ini boleh panjang kalau dia berjumpa dengan waw sukun. Nah, di sini dia berjumpa dengan alif maka tidak dipanjangkan. Jadi cara bacanya fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Amba'u ma. Jadi dipendekkan di sini. Bacaan sulit yang keempat terletak pada ayat 19 surat Al-An'am dan ayat 20. Pada ayat 19 kita lihat ada huruf mim kecil dan tangkainya ke bawah. Ini tanda iklab. Jadi mim iklab itu ciri khasnya itu tangkainya panjang ke bawah. Waman menjadi
wamam. Jadi tanda sukun ini kita pindahkan ke mim. Wamam balaghu. Kemudian pada ayat 20 di sini juga ada mim kecil tapi tangkainya atau cengkoknya dia mengarah ke samping. Ini merupakan mad lazim, bukan tanda iklab. Mad lazim itu apa? Kita mesti berhenti di sini. Abna'ahum. Nah, berhenti di sini mulai dari allazi. Allazina sampaikan ke ayat terakhirnya. Bacaan sulit yang kelima terdapat di surat Al-An'am ayat 34. Di sini ada tanda bulat lingkaran di atas huruf alif dan di bawah huruf alif juga ada huruf hamzah yang kasrah. Setelah huruf ini juga ada huruf ya yang tidak punya titik dan baris. Yang bulat ini namanya sifir mustadir. Dia menghilangkan tanda panjang. Jadi ba yang berharokat fathah yang awalnya panjang nggak boleh dipanjangkan karena ada sifir mustadir. Kemudian yang kita baca itu adalah huruf hamzah yang kasroh. Huruf ya yang nggak punya titik baris tinggalkan saja. Jadi cara bacanya min nabail mursalin. Bacaan sulit yang keenam terdapat di surat Al-An'am ayat 38. Di sini ada huruf dal yang merupakan mad asli berjumpa dengan ba yang bertasydid. Sehingganya berubah menjadi mad lazim mustaqal kilmi. Makanya di sini dikasih tanda bendera. Panjangnya berapa? Dipanjangkan 6 ketukan atau 6 harokat. Min dabbatin. Nah, jadi panjangkan dulu baru ditasydidkan. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 39. Di sini ada baris kasroh yang terletak setelah huruf shin. Ini merupakan baris dari hamzah. Jadi jangan sampai ragu pula kalau ini baris dari shin. Bukan, shin ini barisnya fathah, sedangkan yang kasroh ini punya hamzah. May yasha'illahu. Bacaan sulit yang ke-8 terdapat di surat Al-An'am ayat 50. Di sini ada huruf ya yang bertasydid dan berbaris fathah. Cara berwaqaf di sini, langsung baris fathah ini kita rubah jadi sukun. Tasydidkan dan langsung disukunkan. Illa ma yuha ilai. Bacaan sulit yang ke-9 terdapat di surat Al-An'am ayat 56. Di sini ada tanda bulat lonjong di atas huruf alif. Dia juga menghilangkan tanda panjang. Ini namanya sifir mustatil. Jadi cara bacanya wa ma ana minal muhtadin. Ana minal. Jadi pendek nanya. Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 77. Di sini ada huruf po yang berharakat fathah merupakan mad asli berjumpa dengan huruf lam yang bertasydid. Sehingganya berubah menjadi mad lazim mustaqal kilmi, dikasih bendera. Panjangkan 6 harokat dulu dotnya, baru ditasydidkan ke lam. Dallin. Bacaan sulit yang ke-11 terdapat pada ayat 79 dan ayat 80. Pada ayat 79 ada lagi bulat lonjong. Jadi dia menghilangkan tanda panjang. Wa ma ana minal musyrikin. Kemudian pada ayat 80 ada lagi mad lazim mustaqal kilmi. Ha kita panjangkan dulu 6 harokat baru ditasydidkan ke huruf jim. Wa hajjahu qaumuh. Di sini ha merupakan mad lazim mustaqal kilmi. Panjangkan dulu ha ini sebanyak 6 harokat atau 6 ketukan, tasydidkan ke huruf jim. Setelah bertasydid, jim ini yang berharokat dhammah, panjangkan lagi sebanyak 6 harokat atau 6 ketukan. Kemudian dengungkan selama 2 harokat kepada huruf nun. Jadi panjangkan 6, kemudian panjangkan lagi 6, ditahan di huruf nun 2 harokat. Kita ulangi sekali lagi. Bacaan
Bacaan sulit ke-12 terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 94. Di sini ada waqaf qaf lam dan huruf terakhirnya huruf hamzah yang menompang sama huruf waw. Jadi hamzahnya yang kita baca. Sedangkan huruf alif yang berada setelah hamzah ini abaikan saja ketika kita berwaqaf. Dia tidak boleh dipanjangkan. Syuraka'u itu salah. Yang betul itu syuraka'. Nah, jadi langsung disukunkan huruf hamzahnya. Masih di ayat 94, di sini ada huruf dal sukun berjumpa dengan huruf ta yang bertasydid. Cara bacanya nggak boleh pakai qalqalah. Salah kalau kita baca laqad taqatta'a, salah. Yang betul itu qaf yang berharokat fathah langsung kita loncatkan kepada huruf ta. Laqad taqatta'a bainakum. Bacaan sulit ke-13 terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 99. Di sini ada huruf hamzah yang berharokat fathatain. Cara berwaqafnya, hilangkan salah satu harokat atau barisnya dan kita panjangkan selama 2 harokat. Masih di ayat 99, di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan waw. Ini hukum bacaannya izhar mutlak. Dia tidak boleh didengungkan. Kenapa? Karena huruf nun berjumpa dengan waw dalam satu kata. Nun itu bisa dengung dengan waw kalau dia terpisah katanya. Nah, jadi kalau bergabung seperti ini nun sukun dengan waw, dia tidak boleh didengungkan. Begitu juga kalau nanti ada jumpa nun sukun berjumpa dengan ya, dempet nun sukunnya dengan ya. Nah, dia juga tidak boleh didengungkan. Salah kalau dibaca qinwanun, itu salah. Yang betul itu dia cukup diizharkan tanpa didengungkan. Qinwanun. Bacaan sulit yang ke-14 terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 102. Di sini ada huruf waw yang berharokat fathah. Cara berhenti di sini, huwa menjadi illahu. Jadi langsung disukunkan sehingganya dia menjadi mad asli dan dipanjangkan 2 harokat. Contoh yang sama juga terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 106. La ilaha illahu. Baca sulit yang terakhir terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 104. Ini sama dengan yang tadi, sifir mustatil, tanda bulat lonjong, dia menghilangkan tanda panjang. Ana alaikum, jadi pendek. Demikianlah bacaan sulit yang terdapat di dalam juz 7. Moga memberikan semangat kepada kita dalam tadarus juz yang ke-7. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.